Kalau tadi kita udah bahas soal persaingan di papan atas Liga Inggris, kita juga bakalan bahas soal persaingan papan atas La Liga. Barca setelah kemenangan kemarin, mereka bisa balik lagi ke posisi 3, gusur Atletico yang kemarin akhirnya bisa juga kalah di kandang. Nah, meskipun menang ini, tapi suara-suara minor udah lupa seakan Xavi tahun lalu juara. Kayaknya Xavi nggak pantas, Xavi nggak bisa punya identitas, Xavi punya pemain bagus tapi nggak bisa membuat Barcelona main bagus. Apa Fir, menurut lu masalah dari Xavi dan juga Barca sekarang? Iya, pertama pasti keuangan mereka berpengaruh. Makanya setelah laga lawan Almeria itu kemarin, mereka setelah pertandingan nih naik pesawat, jalan 13 jam ke Dallas, Amerika Serikat. Main pas hari mereka nyampe juga jam 8 malamnya, which is masih jam 3 subuh waktu Spanyol. Barcelona. Iya, Lawan Klub dedikasinya. Amerika itu kan yang baru juara Liga Kalah Meksiko. Kalah pula 2-3 dengan nurunin beberapa pemain Yang inti. tim utama. Wow. Semua demi 5 juta euro. Aduh. Karena duit, itu tadi butuh duit. setelah sekian Kan lu banyak bilang BU. tuas yang ditarik. Ini pertandingan ke-24 mereka ya, lawan Almeria ini. 24 dari hanya berapa? Dari Agustus. Ya. It's a lot of games, ditambah dengan mereka harus pergi ke Amerika Serikat in the middle of the season. Ini udah luar biasa banget apa yang mereka alami secara financial wise. Financial wise itu berpengaruh juga ke Liga Champions. Ya. Karena yang tadinya mereka bisa ngistirahat, Xavi pingin ngistirahatin pemain lawan Antwerp. Si Laporta, kabar ya kalau dari Mundo Deportivo, dia Laporta pingin, lu jangan ngistirahatin pemain, gue pingin menang. Setiap kali menang di Liga Champions kan dapat 3 juta euro. Oke. Makanya dimainin juga beberapa pemain utama. Menang nggak? Kalah juga. Nah, itu dia. 2-3. Itu ya. dia. Suwe juga nih. Ya tapi kalau misalnya lu punya pemain-pemain kayak Xavi yang in and out dari ruang medis bergantian, pasti kan susah. Ritmenya nggak ketemu, mereka yang baru pulih dipaksain main. Komitmen ke pertandingan FIFA, virus FIFA yang katanya ada virus FIFA itu kan sering banget menimpa Barcelona. Araujo cedera lah, Gavi yang parah ya. Gavi yang parah. In a meaningless game lawan Georgia ya. Iya, udah nggak berarti juga. Tapi Tapi pemakluman itu sepertinya tidak ada di media defense-nya. Semua udah memframing Xavi kekalahan segala, nggak punya gaya main apa. ya terlepas dari game mainnya ya emang kan? bosenin. Ya, tapi Unacceptable itu sih. faktor kelelahan, faktor bolak-balik cedera, dan orang lupa tahun lalu dia juara gitu. Walaupun mungkin Enrique aja juara treble aja, ujung-ujungnya dia dimaki karena nggak bisa punya DNA Barcelona dibandingkan dengan gayanya Pep. Apakah memang kurang bersyukur dari fans Barcelona ini? Kurang bersyukur mungkin enggak ya, karena musim lalu pun sebenarnya kalau kita fair-fairan menangnya juga close margin. Menangnya berapa kali Barcelona musim lalu itu 1-0. Ya, 11 kali pragmatis menang 11 kali menang 1-0 itu kan close margin. Keadaan bisa berubah Dan menangnya kebanyakan dari sisi counter juga kan, bukan Iya. Barca yang dominan, megang ngebongkar bola, gitu-gitu, mereka nggak chance-nya ngelakuin banyak, itu. Dan juga di musim ini itu yang kehilangan gitu. Mereka musim lalu bisa close margin karena faktor lini belakangnya emang bisa mempertahankan keunggulan. Tapi di musim ini justru gue agak kecewa juga sama pemain-pemain lini belakang Barcelona, khususnya Jules Koundé, habis itu si Christensen dan juga si Araujo. Mereka ini bertiga kalau musim lalu terlepas dari Balde dari musim lalu akhir juga mulai agak menurun. Tapi tiga pemain ini di musim lalu ketika mereka main start dari awal bertiga bersamaan ini, mereka rate mereka Barcelona clean sheet itu jauh lebih meningkat ketika mereka bertiga main. Tapi di musim ini sama sekali itu nggak kelihatan, malah kelihatannya kayak ini pemain udah nggak baru main barengan dalam waktu yang singkat gitu. Padahal mereka musim lalu bisa menunjukkan ini tim yang bisa solid banget apabila dijaga sama si Araujo sama Kondenya, kadang switch juga, kadang ada yang di kanan, kadang ada yang di Itu tengah. nggak jelas Mereka pakai itu bek tengah ngelakuin jadi bek itu. kanan jadi bek kiri jadi bek tengah. Itu terjadi tiap pekannya dan mereka clean sheet sebenarnya ngelakuin itu. Tapi di musim ini sayangnya nggak terjadi lagi dan pemain-pemainnya nggak cuma lepas dari itu. Kondisi out of play-nya Barcelona tuh ketika transisi bertahan tuh buruk banget dan itu benar-benar costly di pertandingan juga di Barcelona, di mana musim ini kalau lihat kebobolannya mereka di mana game-game mereka kalah atau menang sekalipun tapi menangnya tipis itu Kebobolan di depan dulu. iya, kebobolan di depan atau enggak mereka lagi bangun serangan hilang dan lawan tuh cuma punya satu ide, cuma kirim bola ke kotak penalti dan itu jadi gol buat Barcelona. Iya, buat orang lawan mungkin lihatnya gitu. Barcelona. Ya tahun lalu Barcelona biasa aja Iya, karena clean menangnya sheet. cuma 1-0 doang. Padahal tahun lalu Barcelona adalah tim dengan level tertinggi di saat kehilangan bola, momen mendapatkannya lagi itu paling cepat. Datengin mereka Barcelona tuh bisa- paling Kalau cepat, recovery-nya berarti recovery-nya paling tinggi itu di yang Eropa. hilang di tahun ini. Tahun ini mereka nggak ada ngelakuin. begitu. Mereka Iya. kehilangan bola repot. Serangan bola. Dan tim-tim lain pun kayak Almeria, Las Palmas Itulah udah tahu. pentingnya Busquets berarti ya. Di Ngejaga. tengah-tengah. Jauh Pentingnya gitu. Busquets kerasa banget di sana. Dibandingin sama si botak itu siapa Ya, namanya? Romeo dan Romeo. Fekir sempat lama cedera kan. Dan Iya. Pedri menurut gue bukanlah Pedri yang sama 3 tahun lalu ya. Sayang Karena banget udah ya, cedera sayang. panjang Iya, gitu ya, kayak udah overuse abis ya. sulit bangkit Udah lagi. Umurnya 5 tahun naik mendadak gitu ya. Dan lini depan lu kan lumayan bagus sebenarnya secara profil pemain. Nah, Iya. bagus High lah. profile. Actuality-nya enggak. di depan lapangan bisa Barcelona kayak tim begitu. kedua di Eropa yang paling banyak buang peluang Oh ya? musim ini.
Satunya Setelah? siapa? Napoli dan mereka ketemu. Lucu nih nanti pertandingan. Oh iya, itu namanya Napoli knockout. Barcelona. Tapi gue suka, berarti kan ini standar fans, standar media selalu tinggi sama Barcelona. Harus. Even tahun lalu juara. Kok nggak berlaku sama MU ya anjing ya? Ya, 2 tahun gini-gini aja mainnya nggak jelas. Ini Itulah, kayak lebih Barcelona enak. ketika sebelum pandemi bahkan ketika Valverde 2 kali juara La Liga, Iya, akhirnya langsung Valverde out. Karena identitasnya nggak main Iya. dengan dia mainnya Barca. Xavi kan. diharapkan membawa that DNA La Masia Iya. DNA kan. Apalagi Padahal dia enggak sama dibawa- sekali loh. Iya. Orang Enggak, bilang dia betul. tuh arah apa timnya Pep Guardiola. Gue sama sekali nggak ngelihat Nggak ini kelihatan. timnya. Makanya Makanya karena waktu di Alsat kan. Ya, Dia bawa Barca jadi atraktif. Alsat jadi Barca gitu. Ya, itu enough dari Barcelona, kita lihat apakah di bawah Xavi dia bisa comeback dengan main-main bagusnya harusnya dengan. Sebenarnya gue pernah melihat waktu Cancelo sama Felix itu punya kans dia bermain dengan sangat atraktif dan juga makanya dari situ gue sempat bilang wah ini ngeri nih Barca kalau mainnya kayak gini even di Liga Champions, tapi ternyata Cancelo nggak konsisten, Joao Felix baru kelihatan ternyata secara penampilan juga nggak pernah konsisten. Ini yang membuat akhirnya Lewandowski pun juga kelihatan kayak sendirian, nggak pernah dapetin supply yang dia mau. Kita pindah dari Atletico. Woi, Atletico juga apa yang itu? anjing itu apa tuh? Kaget. Atletico juga ini kan mainnya sejak dia juara di tahun 2020. Musim pandemi. Kayak film 2020, India. Pandemi itu berubah tuh, dia mulai mempraktekkan formasi banyak pakai 3 center back walaupun di mix dengan 4-4-2. Tapi belakangan dia lebih banyak sering pakai 3 back dibandingkan pakai 4-4-2. Apakah ini gaya main yang akan menjadi pakem Simeone dengan gaya main yang lebih menyerang, bukan lagi negatif football kayak zaman dulu? Bisa jadi, tapi gue nggak yakin Simeone akan ngelakuin mereka akan ninggalin negatif footballnya 100% ditinggalin, Iya. karena musim lalu pun mereka ketika ada momen-momen sulit mereka ngubah taktik dan itu mereka hasilnya Balik ke bagus, awal mereka ya. sampai di akhir mereka konsisten bisa mempertahankan posisinya, tapi kan tetap aja lu nggak bisa ngeluarin identitas Simeone segampang itu. Dia tetap punya gaya bermain seperti ini, gaya main yang lebih cenderung defensif segala macam, tapi kemarin hasil seri 3-3 itu menurut gue ya agak di luar karakter mereka sih, di mana mereka punya keunggulan udah 3-1. Karena defensif mereka udah gak sekuat dulu gitu ya. Iya. Maka mereka sekarang lebih bermainnya lebih keluar kayak lawan El Clasico. Lawan Barca tuh mereka mainnya nyerang loh, bukan Iya. main yang defense kayak zaman dulu ada Turan. Mereka berani. yang dari belakang doang gitu kan. Mereka berani untuk ngeladenin, tapi kemarin mungkin karena ada faktor red card juga, tapi di musim ini beberapa kali emang Atletico hilang poinnya ketika udah situasi unggul. Iya. Yang mana kalau di musim-musim sebelumnya kalau udah Atletico kalau udah posisi unggul tuh namanya mereka bisa kesalip atau bisa Hampir kehilangan nggak mungkin. poin, sulit lah itu. Tapi di musim ini itu yang backnya ada kehilangan. Witsel, Iya. backnya aneh-aneh. Backnya Witsel pun bukan Iya, back sebenarnya kan. gelandang. dituh mundurin. Dijadiin Kalau iya. dari segi profil dan gaya main kan dikenal Atletico yang sebelum-sebelumnya kan tipe-tipe petarung, tipe-tipe pemain Ya, nakal. 2014 terakhir begitu kali. Tapi kalau untuk sekarang kan lebih yang agak soft gini semua. Jadi menurut gue ya defensif mereka tetap jadi salah satu yang tim paling solid dari segi defense, tapi emang agak ada regresi lah dari faktor ini. Tapi kalau ngomongin lawan Getafe kemarin gue terhibur banget sama mainnya Greenwood, justru dia bisa ngobok-ngobok si Atletico di belakang. Iya, dia kayak terlahir jago. kembali Iya, ya. dan Greenwood kemarin bisa Dan di Spanyol tuh merepotkan. kayaknya bodoh banget gitu kasus yang Permisif, iya, lebih iya. permisif dia Kasus yang sendiri. bahkan penjualan jersinya kan Iya. terbanyak sepanjang sejarah Getafe. Jam, Aneh disebutnya juga di jam sana. si Greenwood. Dan gue juga melihat sekarang progresnya Griezmann tuh kayak lahir kembali sebagai Ya. pemain yang bukan lagi striker, tapi dia sama punya kontribusi yang sangat besar menjadi tulang punggung tim. Tapi juga sekarang masih menjadi top scorer juga buat Atletico di. Ya, udah tahun lalu pun juga menjadi top scorer bagi iya kan? Atletico 15 gol. Terus ratingnya juga lumayan tinggi tahun lalu 8 kalau nggak salah. Jadi Artinya bahwa punya free roll bagaimana Atletico ini bisa mengutilize Griezmann itu kuncinya. Karena kalau bertahan ya udah bertahan musim ini nggak akan sebagus musim lalu, itu udah pasti. Betul. Karena defensive line-nya nggak sebagus musim lalu. Cuman bagaimana dengan tim yang ada sekarang lo bisa mengutilize Griezmann. Nah, ini dengan bedanya sama Barcelona. Barcelona nggak ada yang bisa lo harus bisa mengutilize pemain ini untuk jadi bagus karena pemainnya udah segitu-segitu doang gitu. Frankie De Jong harusnya bagus, cuman dengan kondisi Itu doang. kanan kirinya ya harusnya kan dengan Gundogan terus juga Frankie De Jong harusnya bisa lebih bagus. Tapi sekarang nggak terbukti demikian. Nah, Atletico enak dia punya seorang Griezmann. Di saat Griezmann ini bisa bermain seperti musim lalu paling nggak usah lebih bagus, paling nggak sama kayak musim lalu udah aman tuh Atletico. Dia finish berapa? Peringkat 3 musim lalu. Iya. Jadi buat gua bagaimana tim ini bisa mengutilize Griezmann itu kuncinya dan sekarang juga menjadi top scorer. Ya dulu kan Griezmann sempat ada masalah kontrak gitu kan, Ya, Barca, di mana dia harus main 45 menit, 45 menit Pirit-pirit bubar. main. Sekarang ATM dapat 7 poin lebih banyak dari mereka musim musim sebelumnya. Jadi ya anything selain itu progres, dan sekarang tim yang dikejar kan Girona ya. Iya. Girona template-nya juga sepak bola yang modern, yang street football, yang mengasihkan. Jadi pasti Simeone juga ngelihat tim yang lagi ya kita lihat walaupun emang Real Madrid balik, tapi Girona lah kalau mau lihat tim seperti apa sekarang. Mungkin Barcelona
tim Katalan sekarang yang mainnya lagi bagus ya adalah Girona itu. Tapi dengan kemarin Girona terjegal, apakah ini waktunya buat Girona sekarang honeymoon is over buat dia? Karena biasanya tim-tim kayak gini kan bensinnya akan habis karena faktor murni kedalaman skuadnya, Kualitas pemain. dan mentalitasnya yang belum pernah merasakan Enggak, ada di papan kalau atas. klasiknya kan si Michel selalu bilang bahwa target utama kami adalah 40 poin. Oke. Apalagi dibandingkan dengan musim lalu di mana mereka hampir di zona degradasi kan jauh banget. Jadi I mean apapun yang didapat Girona setelah ini adalah bonus, tapi kalau mereka tetap main berani, tetap bermain ofensif, Yang 4 besar sih sebenarnya bisa masih masuk lihat akal dia ya, di target Liga itu Champions bagus sih buat seru mereka. banget, betul. Ya. Iya, Kalau lu Madrid, nanti- Barcelona, Girona, Atletico, paling itu ntar endingnya. Iya, karena emang gak sekompetitif itu juga liganya. Dan Madrid lagi-lagi bisa menunjukkan dia di puncak klasemen walaupun banyak segudang permasalahan, bolak-balik pemain cedera. Vini juga sempat cedera, dia nggak punya striker yang benar-benar wahid banget, top class di sana, malah beli Joselu. Tapi somehow orang juga sempat bilang tahun lalu abis tuh Madrid. Dia butuh waktu lagi untuk bisa ngejel, regenerasi, terutama butuh pemain strikernya. Dan Anche mau ke Brazil, udah abis juga nih pelatih tua. Nyatanya tahun ini gue bahkan bisa memancing Coach Justin bilang Anche tahun ini bagus, bisa merotasi skuad dengan bagus, memanfaatkan pemain-pemainnya dengan pada kapasitasnya. Lo melihat gimana Madrid? Apakah memang Madrid dengan Anche-nya nyata belum abis gitu tahun ini? Sangat jauh dari kata habis, dan dia benar-benar membuat tim yang baru dibandingkan musim lalu. Tim yang baru dalam artian bahwa secara permainan berbeda banget, nggak pure mengandalkan flank, nggak begitu pure mengandalkan fullbacknya. Benar-benar sekarang pakai 3-4-3, ada nomor 10 yang bagus dalam Bellingham, dan lu punya kadang-kadang Rodrigo, kadang-kadang Joselu, kadang-kadang Vini juga gua nggak tahu permainannya masih cedera. Rodrigo juga cedera juga bagus. kan. Ya makanya jadi mereka punya Anche benar-benar bikin tim ini yang baru, fresh, dan kelihatan banget tim ini benar-benar butuh bounce back dari tahun lalu, bahwa mereka kelihatan bahwa dengan kondisi yang kita nggak begitu jauh sama Barcelona, kenapa Barcelona yang juara musim lalu, dia benar-benar menunjukkan bahwa kita harus compete dan kita harus kelihatan kita ada di atas di level tertinggi, dan so far mereka sudah menunjukkan. Dan buat gua emang paling layak untuk juara sejauh ini ya Madrid. Dan itu dari Madridnya, kita pindah sedikit sebelum dari Spanyol karena ini udah ngejar waktunya Rizal mau kencan sama ke teater. Kena lu Jal. Xabi Alonso 25 pertandingan belum terkalahkan, bahkan Ya. rekor golnya 80 dari 25 match ini gila banget secara statistik. Tapi sadis. gue masih pengen tahu gimana dia kalau ke tim besar. Menurut lo, apakah ini karena faktor juga Liga Jerman yang ya kita tahu Liga Jerman orang banyak yang Sancho begitu outstanding, Timo Werner begitu outstanding, Havertz juga begitu jago, tapi begitu ke Liga juga berantakan. Apakah ini memang karena di Leverkusennya juga lagi semuanya ngejel aja? Apakah tahun depan dia udah bisa masuk ke tim besar dengan profil sekarang? Idealnya untuk musim depan bertahan lagi ya, untuk bisa menunjukkan konsistensi lu bukan cuma honeymoon period aja, tapi kalau ngeliat dari Tapi tahun lalu standar udah lumayan dia bisa ngangkat performa dari Leverkusen dari bawah iya, ke dari tengah bawah ya. banget ke atas dan bisa tembus Europa League, itu sebuah pencapaian juga. Tapi kalau soal di musim ini, gua rasa ini bukan lagi soal honeymoon atau cuma pemainnya karena moralnya naik karena pergantian pelatih doang. Karena dibandingkan sama musim lalu, ini standar poin yang udah dikumpulkan Leverkusen sampai pekan sekarang tuh tinggi banget loh dibandingkan sama tim-tim, bahkan even tim-tim yang juara-juara di musim sebelumnya. Kalau kita bandingin poin berapa sih mereka biasanya di sampai Natal tuh nyentuh poin berapa? Biasanya nggak nyampe di sini. Ini emang one of a kind, tim yang unik banget dibangun sama Leverkusen Tetap sekarang. mencari yang juara. Dan gua rasa bisa jadi karena Sekarang jaraknya kan nggak muncul jauh-jauh ada Harry banget. Kane. Siapa Iya. tahu Spursnya ke Pembeda. bawah nih ke Jerman. Poinnya bener tadi bahwa ini poinnya Sabi jauh lebih tinggi dibandingkan poinnya Pep Guardiola di Standar, Bayern. iya standar Iya. sebelumnya nggak nyampe segini. Jadi menurut gue emang yang Belum pernah dibangun ada tim Bundesliga yang belum Iya, pernah lebih tinggi kalah dari- sampai Tapi sekarang poinnya sama sama Munchen kan? Iya, karena standar dari musim lalu tuh rendah banget. Standar musim Iya. lalu juara aja 71 poin udah bisa jadi juara. Sekarang di pekan kesekian udah bisa dapat 42 poin. Abis ini ada break dulu, akan datang sama beberapa pekan. Menurut gue ini sesuatu yang spesial yang dibangun sama Xabi. Iya. Dan juga dari segi kolektivitas golnya, ini 80 gol bukan cuma bergantung sama pemain depan. Tapi kalau ngeliat profil-profil nama pencetak gol itu rata semua dari lini depan, Iya. lini tengah Boniface, sampai belakang-belakang. Grimaldo pun Grimaldo, bisa Frimpong. bisa subur. Gue Setuju masih gol. gila abis dari Ya, kota Florian. Chelsea Bisa langsung. Ya buat yang menyenangi sepak bola indah, tontonlah Girona, tontonlah Leverkusen. Karena kalau kita langsung bahas ini kan bulan Desember, kita bahas juara, mesti terlalu jauh juga. Nikmatin nih, gue cukup terhibur sih gue permainan si Leverkusen sama si Girona ini, walaupun ya level pemainnya mungkin ya nggak ada yang top notch banget gitu, cuman ya secara permainan menghibur lah. Ya cukup dengan deskripsi 25 game 80 gol aja itu seharusnya udah cukup untuk meyakinkan orang ini emang pelatih emang ngebangun sesuatu yang spesial. Ini nggak dibangun sama nggak banyak orang gitu. Dan apa yang bikin tim ini shabby banget. Di Liga Eropa mereka punya Shabby. passing akurasi 90%. Di Bundesliga 88,5%. Dari 16 standarnya. pertandingan tinggi banget. Lo mau main di liga apa? Selama itu di 5 besar Liga Eropa itu tetap tinggi banget. Dan ya kalau kita lihat di latihan Xabi nunjukin caranya ngoper jauh, ngoper lambung, lain-lain itu masih Pada ngefans tuh pemain. keren banget. Gila, Iya. Pemain pada Tapi ngefans. ya, benar, tapi In-out.
bener itu kayak para pemainnya juga lihat Xabi ini membawa passion, membawa skill, kemampuan yang membuat mereka ingin evolve terus setiap kali. Tapi kita juga bicara hal sama ketika si Steven Gerrard di Celtic waktu itu. Rangers. Ketika di Rangers dia bisa menghentikan Celtic untuk membawa gelar berapa? Berarti 5-5 itu visible treble. lagi. Xavi Hernandez nggak membawa itu di Barcelona ya? Xavi Hernandez nggak membawa itu di Barcelona. Enggak, mungkin lompatnya terlalu jauh kali dari Al-Sadd. Jauhan. Iya, itu Padahal dia. Xavi dulu mainnya lebih pragmatis sama Madrid ya. Xavi lebih pragmatis sama Madrid, Xavi lebih possession dan juga taking football. Tapi kalau melihat dari berarti ini kayak bisa melewati kayak Nagelsmann dulu katanya pelatih jenius di Bundesliga. Xavi udah melewati Nagelsmann yang katanya dulu pelatih jenius di Bundesliga nih. Bedanya kalau itu mungkin karena profil timnya beda ya, karena Nagelsmann Ya, itu akasiannya tiap langsung. musimnya itu pemain-pemainnya selalu jadi feeder semua, pemain-pemainnya pada pindah. Dia jago sama si Sekarang nggak laku pemain-pemainnya. anjir Nagelsmann. Iya, jadi itu yang mengganggu banget bagi Nagelsmann bagi developmentnya. Tapi nggak ada jaminan juga pemain Leverkusen yang Timnas, sekarang kan? bakal stay Oh, lagi. Nagelsmann. Ya klub nggak ada yang mau dia. Iya. Jogilo nggak ada yang mau Nolak juga. juara sana sini. Ya, Garuk ketek mending getek. Selangkangan. Terus juga Hansi Flick juga belum ada tanda-tanda kemana. Tapi menurut kalian tahun depan ke Madrid 90% atau stay dulu di Leverkusen? Enggak Leverkusen, enggak 90% tapi sangat-sangat realistis kalau bagi Kalau gue. Madrid Tergantung Ancelotti dan CBF sih, gimana Oh, iya sih, pendekatan Brazil ya. CBF ke Ancelotti itu tergantung Yakinin. seberapa. Nah, apalagi pelatih yang serius. sekarang jelek banget juga kan Brazil. Iya. Eh, Itu gua Fluminense. Iya makanya sekarang ngelatih Fluminense kan Nyambi dia. Gue biasa banget performanya. Nyambi udah kayak Rangnick lo mau nyambi lah, pecat ntar lagi. Nah, itu dia dari pembahasan kita dari La Liga 3 Bundesliga. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu depan karena hari Senin kita akan libur sejenak. Karena ada apa nih? Silakan nih. Ada selamat hari Natal. Oh, ucapan. Pakai bahasa itu dong. Apa? Bahasa Arabnya selamat Natal ya, gue nggak tahu tuh. Aduh, gue mau ngomong tapi takut salah nggak jadi deh udah. udah. Terima kasih Mas Armande. Terima kasih buat Awi dan juga Happy Holiday. Kalau selamat hari raya itu apa namanya, damai menyertaimu atau apa nih? Ya kan nggak ada di sini. Hah? Kan kalau lebaran kan mohon maaf lahir batin, Natal apa? Selamat merayakan hari Damai Natal bersamamu dan nggak sih? bertemu bersama keluarga, berbagi hadiah Iya, itu. dan juga Apa? enjoy holiday kalian. Sampai Yes. ketemu minggu depan. See you when I see you. Bye bye semuanya. Happy weekend. Promo apa lagi? Udah juara.